Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbulan Winiarti Gunawan dari kelas 11 IPA 3. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama, definisi konflik. Yang kedua, sebab-sebab konflik. Yang ketiga, dampak konflik. Yang pertama, konflik dan kekerasan. Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti percecokan, perselisihan, pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara yang berkonflik. Berikut ini beberapa pendapat sosiolog tentang konflik. Yang pertama, menurut Robert M.Z. Lawang, menyatakan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Yang kedua, menurut Sergiono Swekanto, menyatakan konflik sebagai suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawannya, disertai ancaman atau kekerasan. Sementara kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Yang kedua, sebab-sebab konflik. Yang pertama, perbedaan antara individu, yaitu perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Contoh, ada sebuah ruangan kantor karyawan yang terbiasa bekerja sambil mendengarkan musik dengan suara yang keras, tetapi karyawan lain lebih suka bekerja dengan suasana yang tenang. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat lain. Contoh, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional bertemu dengan seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai modern. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap individu ataupun kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Semua itu bergantung dari kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contoh, seorang pengusaha menghendaki adanya penghematan dalam biaya suatu produksi sehingga dengan terpaksa harus melakukan rasionalisasi pegawai. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terlalu cepat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang kalah cepat seperti yang sedang terjadi pada era globalisasi sekarang ini, mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya yang juga terlalu cepat. Perubahan itu antara lain terlihat pada fenomena-fenomena sosial berikut ini. Yang A, cultural lag, yang B, cultural shock, yang C, westernisasi, yang D, cultural loss, yang E, kawanan sosial, yang F, konsumerisme. Yang kelima, perbedaan etnis. Setiap etnis tertentu memiliki kepribadian yang melatar belakangi kebudayaannya. Setiap kebudayaan memiliki sistem, nilai, dan norma sosial yang mungkin berbeda dengan kebudayaan lainnya. Ditambah dengan fenomena primordialisme dan etnosentrisme yang tumbuh pada masing-masing etnis, maka akan tumbuh pertentangan yang memicu terjadinya kebudayaan sosial. Contoh, dalam merekrut pegawai, masing-masing pemerintah daerah akan memprioritaskan etnisnya sendiri, padahal di daerah tersebut mendapat etnis lain. Yang enam, perbedaan ras. Walaupun ras tidak ada kaitannya dengan etnis, agama, ataupun ideologi kenegaraan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu sering terjadi konflik rasial. Yang ketujuh, perbedaan agama. Agama sebenarnya bukan merupakan pencetus utama terjadinya suatu konflik sosial. Hal ini disebabkan karena masing-masing umat yang terakhir, dampak konflik. Yang satu, dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang A, dampak langsung, merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.
Adapun dampak konflik secara langsung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan kepribadian seseorang. Yang kedua, hancurnya harta benda dan korban jiwa. Yang ketiga, kemiskinan bertambah akibat tidak kondusifnya keamanan. Yang keempat, pendidikan formal dan informal terhambat. Yang kelima, lumpuhnya roda perekonomian. B. Dampak tidak langsung merupakan dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam sebuah konflik ataupun dampak jangka panjang dari suatu konflik tidak secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Contoh, agresi Israel yang dilakukan kepada para pejuang Hizbullah di Lebanon akan membawa dampak pada kenaikan harga minyak dunia yang akan merebut pada kenaikan harga-harga barang di pasaran. 2. Dampak positif konflik. Di samping memiliki sisi negatif, sebuah konflik juga memiliki sisi positif ataupun sisi positif dari sebuah konflik adalah sebagai berikut. Yang A. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity. Yang B. Munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik. Yang C. Membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.